Ini lagi. Jangan hanya berkor-kor di tempat Anda, jangan cuman berkor-kor tanpa ada bukti. Itu tadi saya sudah jelaskan bukti-bukti yang saya sampaikan, ya. Saya sudah sampaikan tadi. Makanya kamu dengar ya kalau kita bicara. Saya turun dan sudah membuktikan bahwa ketika saya turun melakukan evaluasi terhadap pemerintah secara terbuka, maka langkah yang saya ambil adalah berbicara pada saat itu. Ketika saya dapat masalah, saya dapat ketidakadilan, maka saya langsung berbicara pada saat itu juga. Karena saya bersyukur sekarang saya memiliki media sosial yang luas, ya, yang memiliki jangkauan yang luas. Jadi ketika saya berbicara banyak yang gatal telinganya, ya. Saya bicara apa saja. Saya bicara penegakan hukum, saya bicara tentang ketidakadilan, saya berbicara tentang pembangunan. Ketika saya melakukan kritik melalui media sosial saya, banyak telinga orang gatal. Termasuk kekuasaan yang zolim, mereka-mereka yang serakah, pasti gatal telinganya kalau mendengarkan kritik saya melalui media sosial saya. Kita ini akan berbicara tanpa beban, ya, apabila kita tidak diintervensi oleh orang lain, ya. Makanya saya menunjukkan bahwa saya tidak pernah bisa diintervensi karena saya akan terus berbicara mewakili rakyat. Bubarkan DPR, tidak pernah mewakili rakyat, itu urusan kamu. Kamu pergi bubarkan sana kalau kamu mampu. Kalau buzzer-buzzer begini kita jawab saja begitu. Ya, kalau ada buzzer yang ngomong bubarkan DPR, silakan kau pergi bubarkan kalau kau sanggup. Kalau kau mampu. Kalau perlu kau bawa bambu runcing sana DPR kamu bubarkan. Saya jempol kamu 2 kalau kau bisa bubarkan DPR. Jadi Pak Dewan jalan-jalan, oke. Siapa saya bang, tapi saya bukan buzzer. Siapa saya bang, tapi bukan saya. Oke, terima kasih. Namaku Sabta Bahaya. Wah, luar biasa nama kamu ya. Saya selalu Pak Wakil Rakyat. Terima kasih semuanya ya. Saya mau sampaikan satu hal dan paling strategis buat kalian semuanya, ya. Berikanlah orang, ya, berikan dukungan pada orang yang berbicara tentang kebaikan dan kebenaran. Berikan. Karena sekarang ini orang agak kesulitan untuk berbicara kebaikan dan kebenaran. Sekarang ini banyak orang takut berbicara kebaikan dan kebenaran. Ya. Sekarang ini banyak orang takut mengkritisi pemerintah. Jadi siapapun yang berani melakukan kritik terhadap pemerintah, kritik positif tapi, ya, berikan dukungan, berikan doa. Jangan malah kamu bully, ya, sementara kamu juga tidak jelas apa yang kamu lakukan terhadap bangsa ini. Kalau kita tidak memberikan semangat pada mereka, maka tentunya kita agak sulit melakukan perbaikan pada bangsa ini. Maka seharusnya kita masyarakat Indonesia ini harus bisa kompak dan bersatu. Harus bisa kompak dan bersatu untuk bisa mengantarkan, ya, Indonesia menjadi negara kuat dan menjadi negara adil dan makmur. Bagaimana mungkin kamu bercita-cita menambahkan keadilan pada bangsa ini, ya, di sisi lain kamu ingin sekali negara ini harus adil, harus jujur, harus baik, ya, pemerintahannya harus bersih, jangan korupsi. Kamu menginginkan pemerintahan semacam itu, tetapi ketika ada orang yang melakukan kritik terhadap pemerintah, yang melakukan kritik terhadap penegakan hukum, yang melakukan kritik terhadap pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan pembangunan, kalian jadi buzzer melawan orang yang mengkritisi itu. Ya. Kita melakukan kritik, kalian bully. Tapi di sisi lain kalian minta negara ini harus adil, negara ini harus bisa peduli dengan rakyat, negara ini harus berkembang dan maju. Tapi di sisi lain, ketika ada orang yang kritis, orang yang berbicara apa adanya, orang yang bicara fakta dan keberanian yang kuat, kalian malah balik kritik dan kalian malah mengolok-olok orang-orang itu. Ya. Jadi jadilah netizen yang hebat. Jadilah netizen yang mungkin saja kalian mendapatkan pahala yang baik. Makanya kenapa saya tidak pernah
melakukan protes terhadap orang-orang yang kritik, ya. Jadi saya tidak anti kritik, ya. Jadi kamu juga bisa kritik saya, no problem. You kritik saya senang. Karena memang harus ada keberanian untuk melakukan kritik terhadap diri kita. Saya juga bukan manusia yang bersih, ya. Dalam hal ini saya boleh saja melakukan kesalahan karena memang manusia tidak luput dari kehilafan. Tetapi apabila kamu menemukan saya atau melihat saya dalam usaha untuk melakukan langkah-langkah positif, ya minimal kamu berikan dukungan dan doa sajalah. Seperti itu, ya. Hal-hal positif itu harus kalian dukung. Jangan kita mengkritisi suatu daerah misalnya. Kita kritik terhadap gubernur misalnya. Maka para depenjilat, ya, para depenjilat, depenganggur, ya, mulai serang balik kita. Padahal para depenjilat dan depenganggur ini orang-orang yang juga menambahkan keadilan, orang-orang juga menambahkan pembangunan, orang-orang juga menambahkan perbaikan ekonomi. Tapi karena kepentingan sesaat hanya untuk menjilat kepada pemerintah, kepada kekuasaan, mereka rela melawan kita yang melakukan kritik terhadap pemerintah. Kita mengkritik bupati misalnya. Ketika kita keluarkan kritikan terhadap bupati, para penjilat, para depenganggur ini, ya, mereka serang balik kita. Tujuannya adalah untuk menjilat, mencari sesuap nasi. Tetapi di sisi lain, mereka menginginkan agar adanya perhatian pemerintah yang baik, ya. Ketua DPD ada kewenangannya, Pak. Ya, kewenangan DPD itu ya melakukan kontrol, evaluasi, dan pengawasan. Itu kewenangannya. Jadi teman-teman, ya, para netizen budiman, para netizen yang hari ini masih nongkrong di kafe-kafe, ya, para netizen yang hari ini mungkin saja masih di toilet umum, yang duduk di deker-deker, di atas pohon kelapa, di atas pohon, yang menonton live TikTok saya hari ini, kalian harus bisa memberikan dukungan pada orang-orang yang bisa memberikan perbaikan dan penataan sistem pemerintahan kita. Buktikan, Pak, kita kawal mafia-mafia. Waduh, kita tidak akan mengawal mafia, ya. Apa kabar artis FB agar agak baik sekarang ini, ya. Jadi teman-teman, saya minta kalian untuk bisa serius membantu melakukan pengawalan terhadap mereka-mereka yang ingin saja kritis terhadap pelaksanaan pemerintah. Karena Bapak Prabowo, ya, Bapak Presiden Prabowo juga melalui pidatonya, melalui pidato kenegaraannya, menyampaikan kepada kita semua bahwa silakan kalian mengkritisi pemerintah, silakan saja kalian mengkritisi menteri, silakan saja kalian mengkritisi penegakan hukum, silakan saja. Artinya apa? Ruang demokrasi itu cukup terbuka luas. Cukup terbuka luas. Aduh, anak saya menangis. Mbak, itu larang nangis. Bapak lagi bicara. Oke, Pak, istrinya mau nikah lagi. Bang, bagaimana tanggapan tentang gaji DPR yang bertambah sedangkan masyarakat masih banyak yang sengsara? Ini pertanyaan yang baik sekali. Teman-teman, ya, saya dapat informasi bahwa memang gaji DPR itu kurang lebih 100 juta. Itu besar, ya, besar sekali. Bagi saya sebagai anggota DPD RI yang hari ini selalu turun ke masyarakat, ya. Kalau saya tidak tahu kalau yang lain apakah mereka memanfaatkan gaji itu untuk turun ke masyarakat atau tidak. Tapi bagi saya sekarang ini saya juga belum tahu secara persis, ya, gajinya berapa. Tapi selama menjadi anggota DPD RI ini, saya hampir setiap minggu turun ke masyarakat, ya. Di Jakarta saya dalam 1 bulan bisa 2-3 kali turun ke Jakarta, ke dapil, ya. Teman-teman, kalau saya ingin jumlahkan hari ini, coba kamu saya kalikan aja, ya.
saya kalikan supaya kita bisa kalikan sama-sama ya. Saya turun di masyarakat itu dari Jakarta ke Kendari itu tiketnya paling sedikit 2 juta ya. Kalau untuk ekonomi, dulu waktu saya masih sebelum menjadi anggota DPD RI ya. Ini kita akan kali sama-sama ya. Kita akan kali sama-sama. Saya waktu sebelum jadi anggota DPD RI, saya masih jadi saya sebagai posisi sebagai pengusaha, saya turun ke daerah saya itu saya selalu menggunakan bisnis kelas. Tetapi sekarang selama saya jadi anggota DPD RI, saya sudah tidak pernah lagi naik bisnis kelas. Saya sudah tidak mau naik bisnis kelas lagi. Kenapa? Karena saya tidak mau gaji yang diberikan kepada saya pakai untuk menggunakan bisnis kelas. Saya tidak mau, saya selalu naik ekonomi. Nah sekarang ini kalau tiket saya dari Jakarta ke Kendari itu paling sedikit 2 juta. Paling sedikit ya. Saya rata-ratakan aja 2 juta lah. 2 juta. Dalam satu minggu, dalam 1 bulan itu paling minimal 2 kali sampai 4 kali. Kita rata-ratakan saja 3 kali. Ya. 3 kali. 2 juta kali 3. Ya, 2 juta kali 3. Kali 3. Ini 6 juta. Ini baru perginya. Berarti PP kita kali 2 berarti menjadi 12 juta. Ini hanya untuk tiket 12 juta. Ya. Kalau untuk tiket itu kan fluktuatif ya. Ada 1.300.000, 1.500.000, 2 juta. Kemudian ada juga 2.500.000. Tapi ini kita rata-ratakan seperti itu. Karena biasanya tiket kita itu saya dapat untuk di Traveloka biasanya 1.700.000, ada juga 1.800.000, ada juga bisa sampai 2.300.000, 2.400.000. Tapi kita rata-ratakan saja 2 juta ya. Rata-ratakan 2 juta. Ini untuk tiket saja 12 juta. Itu untuk perjalanan 2 kali. Ya, bagaimana kalau 3 kali? Kemudian setiap saya turun di lapangan itu mesti ada bantuan ke masyarakat ya, ada bantuan. Jadi kadang-kadang saya lihat ada masjid ya saya bantu. Kemudian ada juga misalnya kebutuhan-kebutuhan lain, misalnya ada masyarakat saya ketemu, saya berbagi. Nah, perjalanan kemudian kita buat acara, biasanya pertemuannya dalam satu titik itu 5 juta ya. Kemudian tidak mungkin misalnya kita turun itu kita tidak berperan. Jadi kalau saya rata-ratakan dalam 1 bulan itu, ya memang ada sisa. Biasanya dalam 1 bulan saya ada sisa kurang lebih 20 juta. Ada sisa. Nah sisa ini yang kadang-kadang saya pergunakan untuk membantu yang lebih penting. Jadi kadang-kadang sekarang ini saya lagi bangun masjid untuk masyarakat. Jadi alhamdulillah sudah hampir rampung sekarang. Nah sekarang ini kalau kita gunakan secara efektif, itu bisa bermanfaat buat masyarakat. Saya tidak tahu kalau yang lain ya, dengan mungkin uang itu mereka tidak cukup atau bahkan mungkin mereka bisa korupsi dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pikir tidak akan mungkin, karena mendingan saya berbisnis, mendingan saya jualan parfum atau jualan apa, saya lebih bagus seperti itu. Makanya saya berani berbicara, melakukan kritik, melakukan perlawanan, karena saya berpikir saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak korupsi. Kalau seandainya saya korupsi, seandainya saya melakukan kesalahan, saya pasti takut untuk berbicara, untuk bersuara lantang. Ya. Kalau saya melakukan kesalahan, orang, jangankan kita tidak melakukan kesalahan ya. Jangankan kita melakukan kesalahan, kita tidak melakukan kesalahan saja bisa saja kau dikriminalisasi kalau memang kamu selalu mengkritisi. Saya berani melakukan perlawanan, saya berani melakukan kritik karena memang saya merasa tidak bersalah. Ya. Orang takut kritik itu karena ada kesalahannya.
Bagaimana pendapat Bapak mengenai kenaikan PBB berbagai daerah? Wah, ini benar-benar saya tidak bisa berkata-kata tentang daerah-daerah yang menaikkan PBB. Itu namanya cara-cara Romusa, ya. Kepala-kepala daerah hanya mengandalkan PBB untuk menaikkan PAD. Itu benar-benar cara, apa bedanya dengan cara-cara Belanda? Hah? Kau menaikkan PBB itu sama dengan cara-cara Belanda, pemerintahan Belanda. Ngapain itu coba? Kamu harus bisa kreatif sedikit sebagai kepala daerah. Kamu bisa mengelola potensi sumber daya alam. Kamu bisa mengelola potensi sumber daya daerahmu. Kenapa harus mencari ke rakyat? Kenapa harus menghisap darah rakyat untuk kamu bisa menaikkan PAD? Ya, saya tidak setuju dengan daerah-daerah yang menaikkan PAD, ya, melalui PBB. Anggota dewan cuman modal pansos. Ini anggota dewan cuma modal pansos. Terima kasih kamu sudah mengatakan saya anggota dewan yang modal pansos. Saya tidak marah, saya bersyukur karena saya yakin kamu orang tidak berdaya. Saya yakin kamu orang yang sakit hati dengan saya, dan karena kamu sakit hati sampai kamu ngomong seperti itu dengan saya. Maka silakan kamu ngomong sekasar-kasarnya dengan saya tidak peduli. Karena kamu pasti orang yang sangat kesulitan sekarang. Mungkin hidupmu susah sekali. Kalau kamu pejabat atau kalau kamu pengusaha, tidak mungkin kamu ngomong seperti itu. Ya karena kamu nggak ada kerjaan dan mungkin hidupmu juga susah, ya begitulah. Akhirnya kamu ngomong sembarang. Pak Umar, salam dari Raha. Oke, terima kasih. Bagaimana tanggapannya tentang KDM, Bang? Wah, KDM itu gubernur yang menurut saya memang gubernur yang cukup baik, ya. Dia menggunakan media sosial untuk memberikan pendekatan terhadap masyarakat. Dan saya juga melihat bahwa pemimpin yang memiliki media sosial adalah pemimpin yang berani membangun. Karena kalau dia memiliki media sosial terus tidak membangun, itu nanti malu untuk dirinya. Jadi kalau pemimpin menggunakan media sosial, itu adalah satu pemimpin yang berani, ya, berani untuk dikritik, berani untuk ditonton orang, berani untuk disaksikan prestasinya. Kamu bersyukur kalau ada pejabat seperti itu. Ada pejabat yang tertutup, nggak punya medsos, nggak punya apa-apa. Kita nggak tahu kerjanya apa. Korupsi, tahu-tahu dia ditangkap KPK, ya kan? Ada pejabat nggak punya medsos, tahu-tahu ditangkap KPK. Mana yang kamu pilih? Kamu pilih pejabat yang memiliki medsos, yang bisa terbuka, yang bisa ditonton rakyat, bisa dilihat pekerjaannya, cara kerjanya, atau memilih pejabat yang tidak punya medsos, tahu-tahu ditangkap KPK. Jadi teman-teman, saya fair, ya, saya fair. Mau tanya Pak Umar, bagaimana kelanjutan pembangunan Pelosika di Konawe? Wah, saya belum cek dulu. Coba nanti saya tanya, ya. Apa kira-kira? Mantap abangku. Katanya anti kritik, padahal main blokir. Saya blokir siapa? Saya tidak blokir. Buktinya kamu ngomong masih terbuka. Kalau saya blokir kamu pasti tidak akan komen lagi. Tapi saya tidak blokir, kan, karena saya ingin ada orang-orang seperti kamu, ya, orang-orang seperti kamu yang terus menunjukkan kejelatahan dan kebodohan. Jadi harus ada contoh. Jadi di sini harus ada contoh. Ada contoh juga netizen yang rendah seperti kamu, ada juga netizen yang hebat. Ini adalah mayoritas netizen hebat. Dari ribuan penonton saya cuma satu orang yang seperti kamu. Dan kamu juga akun palsu, akun yang tidak berani. Oke? Jadi Pak, tanggapannya tentang pembangunan Buton Selatan. Tanggapan Pak Dewan juga pembangunan Buton Selatan. Pembangunan di Buton Selatan hari ini bagi saya, ayo kita berikan kesempatan untuk dia membangun. Kita berikan kesempatan dia untuk menggunakan kesempatan terbaik ini, karena di tahun ini adalah pembuktian dari visi misinya. Kalau tahun ini tidak bisa membuktikan visi misinya, maka saya pikir harus bisa dikritik bersama-sama, ya, harus bisa dievaluasi bersama-sama. Jangan khawatir.
Saya pasti melakukan kritik, saya pasti melakukan evaluasi apabila pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Tetapi kalau pemerintahan berjalan dengan baik juga kita harus berikan dukungan dan dorongan, semangat. Kita harus berikan apresiasi. Jangan kita hanya kritik tapi tanpa apresiasi. Ya, saya kira itu yang semalam. Salam untuk Ibu. Oke, terima kasih. Oke, apalagi yang perlu kita bahas? Bu, coba kawal terus. Oke, kita akan kawal terus ya proses penegakan hukum. Pak, kapan keraha? Insya Allah saya besok keraha lagi, tanggal 20 saya keraha. Untuk turun, ada beberapa acara saya akan turun. Kemudian ada juga undangan masyarakat berkaitan dengan jalan raya yang belum diaspal. Itu insya Allah kita akan turun di sana. Kita akan lakukan kunjungan langsung ke sana ya. Salam dari Lorong Dolok, Pak. Saya suka bikin konten kritik Bang, sampai saya diancam-ancam. Oh, jangan pernah takut diancam-ancam ya. Jangan pernah takut diancam karena kritik ya. Kalau kamu melakukan kritikan terhadap pemerintah, lalu kamu diancam-ancam ya, kamu melakukan kritik terhadap arah jalannya pembangunan, kamu melakukan kritik terhadap arah jalannya penegakan hukum, siapapun yang ancam kamu ya, kamu jangan takut. Kamu jangan takut. Jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir. Karena kalau orang yang ancam-ancam seperti itu sebetulnya mereka tidak punya daya dan upaya. Kita tidak boleh takut dengan ancaman. Kita harus memiliki tanggung jawab besar. Saya yakin kalau kau berbuat untuk kebaikan, saya yakin Tuhan akan melindungi kamu. Saya sangat yakin. Karena saya bisa buktikan, selama saya masih mahasiswa sampai saat ini, saya masih terus kritik apapun yang tidak benar. Tapi harus lakukan kritik yang sesungguh-sungguhnya, bukan karena kepentingan, bukan karena mau dibayar atau mau dikasih proyek atau apa dan lain sebagainya. Kritik dengan membangun, kritik dengan semangat yang betul-betul dengan niatan yang tulus. Bukan kritikan untuk hanya sekedar menyakiti dan melukai hati orang lain. Seperti itu ya. Masya Allah. Ya memang begitu ya. Izin follow. Oke, terima kasih sudah follow ya. Sehat selalu Bang. Terima kasih, mantap. Oke. Betul. Jadi teman-teman jangan pernah khawatir dengan ancaman-ancaman ya. Nggak usah. Tidak usah pusing diancam. Nggak usah, diam aja. Santai, jalan terus. Jangan khawatir. Karena kenapa? Karena saat ini rakyat mendoakan orang-orang yang bersuara untuk mereka. Ya, apalagi kalau masih ada orang tuamu, ada mamamu, ada bapamu, minta doa sama kedua orang tuamu. Saya, meskipun saya selalu jauh dengan orang tua saya di Sulawesi sana dan saya dari Jakarta, saya selalu minta doa sama orang tua saya. Saya selalu telepon mama saya. Ketika saya melakukan kritikan, ketika saya melakukan koreksi-koreksi, saya selalu meminta doa kepada orang tua saya. Tolong doakan saya. Saya ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir, ya. Bagi saya kamu jangan khawatir. Kamu jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Lawan terus. Dan kalau kamu diganggu, kalau kamu butuh bantuan, kamu telepon saya atau kamu bisa inbox saya. Saya akan bantu, saya akan turun membantu. Tidak usah takut. Apa ini? Suarakan RUU perampasan aset kalau berani buktikan. Saya mau sampaikan ya, ini sudah sering kali orang bertanya, kamu harus dorong perampasan aset. Saya mau sampaikan ya, itu sudah di meja DPR RI, bukan DPD RI lagi. Ya, perampasan aset itu saya dukung, saya sangat dukung. Ya, kalau bisa ada perampasan aset, enak sekali para koruptor-koruptor itu yang ambil uang triliunan. Kalau bagi saya sebenarnya korupsi itu tidak cukup hanya rampas asetnya, harus hukuman mati kalau bisa. Jadi tidak usah khawatir dengan komitmen saya untuk itu.
Saya tidak peduli. Makanya ketika saya berbicara lantang seperti ini juga kontrol buat saya, agar saya tidak bisa melakukan itu. Saya jujur saja ya, saya berani